Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Zernolita dengan NIM 230401040010. Mata kuliah Filsafat Pancasila. Makna filsafat Pancasila. Yang pertama, filsafat sebagai dasar negara, yaitu filsafat Pancasila dipahami sebagai nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara Indonesia. Kelima sila dalam Pancasila mengandung prinsip-prinsip moral dan etika yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, yaitu filsafat sebagai pandangan hidup. Pancasila memberikan arah dan tujuan hidup bangsa Indonesia. Sebagai filsafat, Pancasila membentuk kerangka berpikir dan bertindak warga negara dalam hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, bangsa, dan alam. Komentar kritis tentang pemikiran Muhammad Yamin di sidang BPUPK. Pertama, yaitu kurang konkret dalam penyusunan sistem pemerintahan. Muhammad Yamin lebih menonjolkan semangat nasionalisme dan kebudayaan bangsa, namun tidak secara rinci menguraikan bentuk atau struktur sistem pemerintahan yang diusulkan. Ini menyulitkan dalam penerjemahan gagasan menjadi sistem kenegaraan praktis. Yang kedua, yaitu terlalu historis dan idealistik. Pemikirannya banyak mengambil referensi dari sejarah kejayaan Nusantara, yaitu Sriwijaya dan Majapahit. Namun, konteks sosial politik Indonesia modern saat itu sangat berbeda. Pendekatan idealistik ini belum sepenuhnya menjawab tantangan konkret pembentukan negara modern. Komentar kritis tentang pemikiran Profesor Supomo di sidang BPUPK. Yang pertama ada gagasan negara integralistik beresiko otoritarianisme, yaitu konsep negara integralistik atau penyatu antara negara dan rakyat, menghapus batas antara hak individu dan kekuasaan negara. Ini bisa berbahaya karena membuka peluang negara menjadi terlalu dominan atas warga negara. Yang kedua yaitu minimnya perhatian terhadap hak asasi manusia. Profesor Supomo cenderung mengabaikan perlindungan hak asasi manusia secara eksplisit karena ingin menghindari liberalisme barat. Ini menjadi masalah karena hak-hak dasar warga negara bisa tidak terlindungi dalam sistem integralistik. Komentar kritis tentang pemikiran Insinyur Soekarno di sidang BPUPK. Usulan Pancasila dalam sistematis secara hukum, yaitu pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 memang monumental. Namun, penyajian Pancasila belum tersusun secara sistematis sebagai norma hukum negara. Perlu perumusan lebih lanjut agar bisa menjadi dasar konstitusi. Adanya unsur kebangsaan dan ketuhanan berpotensi menimbulkan tafsir beragam, yaitu Soekarno menggabungkan nasionalisme dan ketuhanan yang berkebudayaan. Namun, konsep ketuhanan yang berkebudayaan bisa multitafsir, menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat yang majemuk secara agama. Adanya pemikir perempuan dalam sidang BPUPK adalah Maria Ulfa Santoso. Maria Ulfa Santoso adalah tokoh perempuan Indonesia yang dikenal sebagai pelopor emansipasi dan advokasi hak-hak perempuan di masa pergerakan kemerdekaan. Ia lahir pada tanggal 8 Agustus 1911 di Serang, Banten, dan dikenal sebagai perempuan Indonesia pertama yang meraih gelar sarjana hukum dari Rechtshogeschool di Batavia, atau sekarang Universitas Indonesia. Ia juga menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai Menteri dalam sejarah Indonesia, yaitu Menteri Sosial pada Kabinet Syahrir III 1946 sampai 1947. Nah, apa aja sih sumbangan pemikir perempuan dalam sidang BPUPK itu? Yang pertama yaitu pengaruh keutamaan hak perempuan. Maria Ulfa memperjuangkan agar perempuan mendapat perlindungan hukum dan hak yang setara dalam kehidupan bernegara. Yang kedua yaitu adanya penekanan pada pendidikan dan emansipasi. Maria Ulfa menekankan pentingnya akses pendidikan untuk perempuan sebagai fondasi bangsa yang cerdas dan berkeadaban. Selanjutnya yaitu mengapa filsafat negara didasarkan pada Pancasila. Nah, ini menunjuk pada pendasaran dari Notonegoro. Menurut Notonegoro, Pancasila sebagai dasar ontologis negara.
yaitu Pancasila mencerminkan hakikat manusia Indonesia secara utuh atau makhluk Tuhan, sosial, individu. Maka dari itu, filsafat negara harus berpijak pada Pancasila agar tidak bertentangan dengan jati diri bangsa. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai sumber tata tertib hukum, yang mana Pancasila bukan sekedar simbol, tetapi dasar normatif yang harus dijabarkan dalam seluruh peraturan perundang-undangan. Ini sesuai dengan gagasan Nota Negara tentang Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Nah, kemudian ada kaitan antara warga negara dengan filsafat negara dalam mewujudkan cita-cita NKRI, yaitu terdapat dalam pembukaan UUD 1945, yang dimana 1. Warga negara sebagai perilaku dan penjaga nilai-nilai Pancasila. Filsafat negara menuntun warga negara untuk berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, yaitu keadilan, kemanusiaan, persatuan. Dengan partisipasi aktif warga, cita-cita kemerdekaan seperti keadilan sosial dapat terwujud. Yang kedua yaitu filsafat negara memberi arah dalam membentuk karakter warga. Melalui pendidikan dan kebijakan negara yang berlandaskan Pancasila, warga negara dibentuk menjadi pribadi yang berintegritas dan nasionalis, sehingga dapat mewujudkan tujuan negara seperti mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, terakhir, studi tentang filsafat Pancasila dan sejarah pembentukan dasar bukan hanya untuk mengenang masa lalu, tetapi untuk memahami jati diri bangsa dan memperkuat tanggung jawab moral sebagai warga negara Indonesia. Jadikan pertanyaan-pertanyaan di atas sebagai titik tolak untuk berpikir kritis dan bertindak bijak.